Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di serial live Instagram Jakarta Mengaji. Kali ini kita bersama Ustadz kita, Ustadz Ali Hasan Bawazir, Hafizahullah Ta'ala. Gimana Ustadz? Hayakallah Ustadz. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, ini kita malam banget nih Ustadz nih. Khusus kajian malam Ustadz. Masya Allah. Gimana teman-teman? Semoga antum dan keluarga dalam lindungan Allah selalu Ustadz ya. Nah, kali ini pertemuan kita spesial nih. Kali ini kita bahas tematik Ustadz. Insya Allah. Sesuatu yang lagi hype nih saat ini nih. Apalagi khususnya untuk anak-anak muda yang usia 20 tahunan Ustaz. Gitu ya. Itu tuh mereka lagi ngerasain fase insecure. Membanding-bandingkan dengan hidup yang ada lihat di sosial media, ada yang udah banyak udah sukses di usia dia Ustaz. Ada yang usia masih 22 udah miliarder Ustaz. Akhirnya kok gue masih kayak gini-gini aja ya? Mau jadi apa ntar ke depan? Wah, banyak banget ke insecuritasnya mereka itu Ustaz. Jadi mereka tuh ngerasa nggak aman, nggak tahu mau jadi apa ke depannya Ustaz. Nah, Masya Allah nih Ustaz, nih perlu mungkin untuk nasihat khususnya untuk Anda pribadi dan teman-teman yang ada di rumah juga nih. Masya Allah. Insya Allah. Nah, di sesi kajian akhir ini, insya Allah kita akan ada hadiah teman-teman. Nih ada sponsor pertama dari Deona. Ini Ustaz, ini Deona baru yang udah versi Bepom Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 4-in-1 deodoran nih Ustaz. Jadi bisa udah mencerahkan, bisa mengeluarkan bau, bisa melembabkan kulit ketiak sama menghaluskan nih, Masya Allah. Kalau ownernya sendiri yang mengedifikasi pasti Iya, gitu ya. harus detail Ustaz. Masya Allah. Dan hadiah kedua ada dari Ifah Daily Wear. Ini baju haram untuk dipakai keluar rumah. Baju dinas istri Ustaz, untuk ibu suami. Yang ketiga ada dari Muslimah Basic. Ini gamis yang gamis tapi harganya bisa cuma 150.000 Ustaz, dan premium Ustaz. Keren. Ustaz udah langsung mungkin Ustaz produknya Ustaz. Sudah melihat ke pabriknya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan buat Ifah dan Muslimah Basic. Jangan lupa teman-teman, sesi akhir kajian ada kuis ya. Jangan lupa lurusin niat juga. Kita hari ini kajian untuk menghilangkan kebodohan dan emang untuk menuntut ilmu. Semoga kita bisa meneruskan niat dan Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Amin ya Rabb. Tafadhol Ustaz, kita bisa mulai untuk Insyaallah. nasihatnya Ustaz. Jazakallah. Allah barik fika, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah SWT mudahkan kita untuk ngaji lagi, walaupun tidak seperti biasanya di Ahad malam. Ya, ternyata weekend kita nggak harus di weekend gitu, liburan akhir pekan, nggak harus di tengah malam di hari Ahad, tapi alhamdulillah pun di hari Selasa ini pun, dan juga barusan kita ngaji bareng juga tadi. Iya, Masya Allah. Ya, habis ngaji tafsir Al-Fatihah dan kemudian alhamdulillah nyambung lagi di sini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita lebih fokus membicarakan tentang believe in yourself, tentang lebih bagaimana kita memiliki kepercayaan diri. Ya, supaya kita menghilangkan penyakit yang sekarang lagi banyak menjangkiti teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, yaitu merasa insecure terhadap dirinya. Dan faktor insecure ini banyak faktor penyebabnya. Namun sebelum kita mengupas habis tentang tema ini, insya Allah ya, mudah-mudahan habis ya, kalau tidak habis pun nggak masalah juga. Nah, materi ini sebetulnya adalah kesinambungan dari materi-materi sebelumnya. Jika antum masih mengingat bahwa 4 pilar kesuksesan hidup yang perlu dimiliki oleh seseorang ketika dia ingin benar-benar bahagia, bahwa bagaimana dia memiliki iman yang benar, kemudian bagaimana dia memiliki pribadi yang benar, bagaimana kemudian yang ketiga bagaimana dia memiliki hubungan sosial yang baik dengan hubungan sosial antara dia dengan orang-orang terdekatnya, dan yang keempat baru dia memiliki wawasan yang cukup dengan materi yang sedang didalaminya, digelutinya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, materi ini adalah materi pertama dari poin yang kedua. Kita telah membahas beberapa seri, saya tidak tahu berapa seri, 10 apa 11 apa 12, ya, 10 pas ya, terkait dengan bagaimana kita memiliki iman yang benar dengan segala hal yang melengkapi atau menyempurnakan iman seseorang. Mulai dari kita membahas perbaiki niat, juga kita membahas tentang muhasabah, kita membahas banyak tema pada kesempatan-kesempatan sebelumnya. Nah, saat ini ketika kita bicara dengan diri kita sendiri, maka penting sebelum kita berusaha untuk melihat atau menambah skill kita terkait dengan hal-hal tertentu yang perlu kita tahu dan perlu kita miliki di dalam bagaimana kita mengembangkan diri kita, adalah bagaimana kita memiliki kepercayaan diri yang cukup.
Karena insecure ini banyak faktornya. Terkadang seseorang merasa insecure itu karena mungkin merasa kurang disayangi oleh orang tuanya. Atau insecure karena merasa bahwa teman-temannya berada lebih baik dari dirinya. Baik dari sisi strata sosial, strata materi, dan lain sebagainya. Dan kemudian memunculkan perasaan marah, putus asa, kecewa, dan kemudian merasa minder. Dan subhanallah, saya melihat ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa rata-rata manusia ini di dalam sehari dia itu tidak kurang dari 60.000 kali memikir. Jadi kita dimikir dalam sehari 60.000 kali deh. Insya Allah. Tapi uniknya dari 60.000 kali kita mikir tiap hari ini, 95%-nya itu yang kita pikirkan adalah apa yang terjadi di hari kemarin. Jadi betul-betul meratapi kondisi dirinya dan tidak memanfaatkan bahwa hari ini dia hidup di hari ini untuk menciptakan hal yang lebih baik untuk dirinya. Nah, subhanallah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin membangun kepercayaan diri, maka sebelumnya kita harus menyadari bahwa kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keberadaan kita sekarang di muka bumi saat ini hidup bersama manusia yang lain sebagai bagian dari umat manusia adalah suatu kemenangan tersendiri. Suatu kemenangan tersendiri. Pertanyaannya sederhana. Apakah mungkin kita diciptakan misalnya menjadi kelinci percobaan? Atau diciptakan menjadi tikus yang di lab untuk dibedah? Atau jadi sapi yang dikonsumsi? Dan yang lain sebagainya. Banyak potensi kemungkinan manusia itu, kita diciptakan menjadi makhluk-makhluk yang lain. Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi Bani Adam, dari keturunan Adam alaihissalam. Dan Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Dan kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Dan kami beri rizki kepada anak Adam ini berupa banyak hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan mereka melebihi banyak sekali makhluk yang kami ciptakan. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa kita diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi banyak makhluk ciptaannya. Di antara bukti akan hal itu, antum dan kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia sebagai makhluk terakhir dari sejumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Bahkan Allah menyampaikan kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwa aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ini dijelaskan dengan sangat mendetail oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Beliau menyebutkan tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Ada 120 lebih faedah dan hikmah. Dahsyat sekali. Ya. Dan di antaranya beliau menyebutkan bahwa manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah yang terakhir. Yang biasanya produsen ketika ciptaan terakhirnya semakin buruk atau semakin baik? Yang paling semakin terbaik. baik. Ya, the bestnya. Nah, manusia seperti itu. Manusia diciptakan yang terbaik dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan manusia melebihi banyak dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa saat ini manusia adalah populasi terbesar di planet ini. Bahkan lebih dari itu juga, kita manusia yang hidup di zaman sekarang, kita berada di masa yang terhebat, ya, di masa yang terhebat dari masa kehidupan manusia. Kekayaan yang tersebar di masa kita peluangnya jauh lebih besar, luar biasa. Ya, kalau mungkin dulu orang-orang dulu deh kalau nyebut orang kaya itu jutawan. Ya, ini orang jutawan begitu ya. Kalau dikatakan jutawan ini orang kaya. Tapi istilah jutawan sudah hilang nih. Miliarder. Dan bahkan ada triliuner. Itu ya, lebih dahsyat lagi. Jadi tingkat kekayaan ini terus meningkat dan menurut sensus itu adalah kurang lebih 4% per tahunnya peningkatan kekayaan itu. Standar kekayaan sudah. Standar kekayaan. Dan peluang hidup pun juga lebih tinggi. Istilah anak sekarang crazy rich.
Crazy Rich. Jadi Nah, daerah ya, mana kan? Crazy Rich Malang nih dia nih. Masya Allah. Ya kan? Kenapa jadi normal nggak pengen gitu? Jadinya mau pengen jadi crazy begitu ya. Nah, peluang hidup lebih baik di tahun 1900-an. Ini saya semua dari data-data yang saya kumpulkan nih. Tahun 1900-an harapan hidup manusia itu 52 tahun. Cuman sampai umur 52 tahun. Tahun 1935 harapan hidupnya meningkat 62 tahun. Tahun 2017 ini sampai terakhir yang saya lihat adalah harapan hidup itu 77 sampai 80 tahunan. Kenapa? Karena peluang kesehatan, ya penemuan-penemuan pengobatan dan sebagainya dulu di awal tahun 1800-an ketika pertama kali ada virus influenza, orang divonis flu itu sudah Meninggal. mati. Iya. Mati. Udah selesai sudah flu. Sekarang tinggal paracetamol, bismillah, Iya. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah kita sambil ketawa-ketawa ya. Tohur lah bakso tohur sudah datang ayo ketemu begitu ya. Namun di zaman itu tidak seperti ini. Kemudian kita melihat struktur fisik yang Allah berikan kepada kita. Ini semuanya supaya untuk melihat seberapa besar potensi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan diberikan kepada kita. Bahwa kita ini saat ini manusia ini terdiri atas 600 otot yang itu menopang kurang lebih 40% berat badan kita. 206 tulang ya, dan itu menopang 18% dari berat badan kita. Sendi, subhanallah, tangan kita bisa melakukan 58 gerakan dengan 25 sendinya. Masya Allah. Dahsyat. Yang mustahil seorang pakar robotik bisa membuat Persis sama dengan manusia. seperti tangan ini. Masya Allah. Ini baru bagaimana kalau ngomong otak. Otak, Masya Allah. Nah, otak ada berapa sel? Para ilmuwan menyebutkan minimumnya 100 juta sel otak manusia. Yang masing-masing dari 100 juta sel itu terhubung dengan 20.000 sel. Lebih banyak dari jumlah molekul di alam semesta. Manusia. Masya Allah. Dan kemudian kita merasa insecure karena apa? Jika kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita menjadi manusia dengan segala potensi hebat yang Allah berikan. Dan tidak cukup seperti itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan khalifah di muka bumi. Nah, ketika Allah menyebutkan khalifah di sini bukan hanya khusus Nabi Adam, tapi kepada keturunannya juga, termasuk kita. Karena apa? Karena malaikat sendiri mengatakan ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal Nabi Adam tidak pernah berbuat seperti itu. Itu adalah keturunan-keturunannya. Ini menunjukkan bahwa khalifah yang Allah sebut adalah untuk kita manusia. Dan penyebutan ini, ikhwatal iman, bahwa kita adalah khalifah di muka bumi. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa maksud khalifah di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada manusia. Mana khalifah ini banyak ya turunannya. Di antaranya adalah turun temurun. Tapi tidak cukup sampai di sana, yaitu yang mengambil keputusan di antara mengambil keputusan di dalam kehidupan manusia. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang terjadi di internal mereka, yang zalim dan yang tidak, yang boleh dan yang tidak boleh, yang baik dan yang tidak baik. Adanya pengadilan-pengadilan di kehidupan dunia ini yang ditegakkan oleh sebagian orang, ya. Nah, itu semuanya sebagai peran khalifah di muka bumi. Nah, subhanallah ikhwatal iman. Namun seringkali setelah Allah memberikan banyak kehebatan dan kemuliaan ini, seringkali kita merasa insecure karena beberapa skrip atau cerita-cerita buruk yang pernah kita alami dahulu. Kita dikuasai oleh masa lalu kita yang kita meratapi, saya begini, saya begitu, saya kurang ini, saya tidak memiliki itu dan lain sebagainya. Padahal kita adalah makhluk terbaik, produk terbaik. Coba sederhana begini, kita pikirkan, andai kata kita ini kita analogikan dengan produk, misalnya mobil. Kita masuk ke showroomnya Mercedes-Benz yang terbaik. Berapa harganya sekarang? Dan serinya apa saya nggak tahu. S atau apa nih? Seri Mercedes-Benz yang terbaik. Manusia kita sadar mana lebih baik produk Mercedes-Benz sama dengan kitanya ini. Kita nggak ada nilainya, ya kan? Walaupun kita tergila-gila dan tertipu dengan orang yang crazy rich yang menampilkan koleksi Mercedes-Benz-nya atau yang lainnya. Ya. Namun misalnya kita
sanggup untuk beli Mercedes-Benz tersebut. Kita beli yang top, yang paling baik. Kita ambil dengan harga yang paling mahal, kita bayar, dan kemudian kita bawa pulang. Namun subhanallah, ketika kita coba, ternyata ada sedikit masalah di Mercedes-Benz ini. Apa itu? Ternyata salah satu ban belakangnya terkunci. Atau ban depannya deh, terkunci salah satunya. Yes, salah satunya. Maka ketika kita gas, kita masuk gigi, apa yang terjadi? Berantakan, Ustaz. Muter di tempat saja di mobil. Ya, nggak mau maju, nggak mau jalan. Padahal faktor remeh yang terjadi pada kendaraan itu, produk yang mewah, yang keren, yang luar biasa ini, membuat produk ini tidak berjalan dengan baik. Kita, manusia, dengan segala kesempurnaan yang ada pada diri kita, ketika ada something wrong di sini, remeh. Yes. Mungkin gara-gara kesel dengan seseorang, memiliki kekecewaan, memiliki emosi dan sebagainya. Emosi-emosi negatif itu malah membuat kita ini tidak jalan dengan semestinya. Ya, terhambat dan tidak bisa jalan dengan baik. Maka subhanallah, di dalam Islam penting sekali kita memiliki sikap percaya diri, thiqah terhadap diri sendiri, menghargai apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada sebuah kisah menarik. Ini Yazid ibnu al-Muhallab. Beliau salah seorang amir dari dinasti Bani Umayyah. Sekali beliau di penjara, dan bagaimana dalam suatu kondisi akhirnya beliau bisa lolos dari penjara tersebut dengan 2 pengawalnya. Lolos dari penjara, tapi dia seorang amir dulunya sebelum di penjara. Melakukan pelarian diri sampai di satu padang pasir. Diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala. Ketika di padang pasir, beliau lapar dan haus, melihat ada penggembala kambing. Nah, kemudian dia ngomong kepada 2 pengawalnya ini, tolong tanya kepada penggembala kambing ini, mau tidak membagi sebagian dari susu kambingnya untuk kami. Di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah yang dijaga oleh masyarakat Arab sampai Allah alam sampai hari ini saya nggak tahu, yaitu tidak boleh melarang siapapun yang mampir ke farm mereka, ke peternakan mereka untuk minta susu, nggak boleh dilarang. Ya, ini di masyarakat jahiliyah terjaga, dan demikian pula dengan sesudahnya. Maka Nabi SAW seringkali melakukan hal itu, di antaranya ketika hijrah dan kemudian beliau singgah di kemahnya Ummu Ma'bad radhiyallahu anha. Nabi SAW juga mendapatkan air susu darinya. Nah, Yazid ibn al-Muhallab pun demikian. Minta kepada anak buahnya, coba kamu tanya. Maka kemudian si penggembala memberikan. Ya, saya kasih. Diberi susu kambing sampai mereka kenyang dan sebagainya. Maka Yazid ibn al-Muhallab kemudian mengatakan kepada pengawalnya, sebagai ucapan terima kasih kepada penggembala ini, berikan hadiah kepada dia 1000 dirham. 1000 dirham perak. Masya Allah. Dia ini karena dia amir kan, tapi penggembala kan nggak kenal. Tampilan pelarian penjara, begitu kan. Maka sang pengawal pun mengatakan, Tuhan, kenapa engkau menghargai dengan sedemikian mahalnya 1000 dirham kepada orang tersebut? Dia kan nggak kenal engkau. Dia kan nggak kenal engkau, dengan tampilan pelarian kan nggak ketahuan ini sebagai seorang amir yang keluar dari penjara dan lain sebagainya. Apa kata Yazid ibn Muhallab yang di sini menjadi pelajaran bagi kita semuanya? Memang dia tidak kenal saya, tapi saya yang paling tahu tentang diri saya. Saya yang tahu tentang kedudukan saya. Nggak pantas untuk memberikan penghargaan yang rendah, yang remeh kepada orang yang telah membantu. Memahami kadar diri sendiri. Nah, memahami kadar diri sendiri. Value dirinya itu emang dihargai. Nah, itu ketika kita menghargai bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kelebihan pada diri kita, kita tidak mendowngrade standar yang semestinya ada pada diri kita. Malah kita memposisikan kita pada yang semestinya. Bahwa kita ini bukan orang rendahan, maka layak untuk direndahkan. Betul. Ya boleh seorang merendahkan, tapi tetap bukan orang yang mulia. Mau direndahkan seperti apa? Mutiara tetap mutiara, walaupun di comberan. Mutiara. Nah, walaupun di penjara, walaupun di tempat yang dianggap tempatnya orang-orang buruk, tapi orang baik, orang hebat, tetap orang hebat. Contoh yang lainnya dalam kisah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ketika hijrah, tangan kosong. Rata-rata muhajirin hijrah tangan kosong, tidak bawa apapun. Kemudian oleh Nabi SAW dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu.
Dan Sa'ad bin Rabi di antara sahabat Ansor yang paling kaya, di antara para sahabat yang paling mampu. Dan Sa'ad bin Rabi mengatakan radhiyallahu an, saya termasuk orang Madinah yang paling kaya. Properti saya banyak, harta saya banyak, dan saya punya 2 istri. Kata beliau, karena engkau adalah saudaraku, saya bagi hartaku semuanya jadi 2. Properti bagi 2, harta bagi 2, dan istri saya silakan kamu lihat. Mana yang kamu lebih suka, saya ceraikan dia, selesai masa idahnya kamu boleh kawinin. Anjir. Dahsyat. Di Sa'ad bin Rabi seperti itu, ini sahabat Ansar yang luar biasa. Nah, ya. Namun Abdurrahman bin Auf bukan seperti kita deh. Ya, kalau kita deh masalah kita mau nebeng ke tempat orang begitu kan. Ya kan, maunya nebeng, mau cari mertua yang kaya raya begini begitu. Kata Sa'ad, jazakumullah khair, barakallahu fi ahlik wa malik. Jazakallah khair. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu. Semoga Allah memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu. Dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku pasar. Mana pasar? Maka Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu menunjukkannya kepada pasar Bani Qainuqa. Pasar Bani Qainuqa ini pasarnya Yahudi. Oh, Pasarnya Yahudi. mayoritas Yahudi di situ tuh. Yahudi. Pemegang pasarnya Yahudi. Pemainnya Yahudi. Hari itu Abdurrahman bin Auf dengan kemandiriannya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke pasar itu. Modal tenaga, modal hanya punya ada di tangannya saja, dan skill yang dia miliki, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari pertama beliau pulang sore hari bawa keju dan samin. Alhamdulillah dapat upah keju dan samin. Selang beberapa waktu beliau berusaha, akhirnya sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sekali waktu Abdurrahman bin Auf dengan semiran agak kuning begitu seperti orang baru nikah. Ada apa nih? Ya baru nikah ya Rasulullah. Dengan siapa? Dengan wanita Ansar. Dengan mas kawin sejumlah emas yang saya bayarkan. Siarnya, Masya Allah. Dia bisa mengumpulkan dalam waktu singkat emas yang dengannya dia menikah, ya. Dan para ulama sirah menariknya sekali. Ketika mereka menjelaskan tentang hal ini, sikap Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu yang sedemikian hebatnya mau berbagi sedahsyat ini sikap yang luar biasa mulianya. Namun tidak kalah dalam hal itu Abdurrahman bin Auf. Bagaimana beliau memiliki izzatun nafs, memiliki kemuliaan diri, harga dirinya, dia mau tidak terima kasih, tidak mudah menerima bantuan, sumbangan, sandaran. Allah Subhanahu wa taala, saya akan ikhtiar semampu yang bisa saya lakukan. Tidak cukup sampai di sana, masuk ke marketnya Bani Qainuqa, Yahud, dan mengalahkan mereka di pasarnya mereka. Berarti awalnya ini mau ngatur peraturan akadnya semua dalam pasar atau Yahudi saat yang kita tahu yang menguasai itu mereka yang bikin itu deh. Sampai akhirnya dikuasain sampai Abdurrahman bin Auf bisa menang di pasar mereka. Masya Allah. Ya, karena memang syariat ini win-win solution. Betul. Sedangkan mereka win-lose. Benar. Ya kan? Bagaimana yang win-lose bisa mengalahkan yang win-win? Kan gitu. Ketika Yahudinya pun diajak, kalau konsep saya pribadi sebagai Muslim, begini dan begini dan begini. Kamu ikut yang mana? Dan subhanallah, beberapa kali saya bertemu dengan teman-teman praktisi bank syariah. Mereka sering mengatakan bahwa sebagian besar pengusaha dominan ya, pengusaha yang bermuamalah dengan mereka di bank-bank syariah sebagai permodalan dan lain sebagainya, muamalah besar ya, rata-rata non-muslim, orang kafir. Paling sadar kalau emang akad syar'i ini yang lebih paling menguntungkan semua pihak katanya. Semua pihak. Betul. Jadi ketika antum misalnya contoh sederhana ya dalam masalah musyarakah misalnya, ketika bermuamalah dengan perbankan syariah dan tidak ada transaksi musyarakah dalam permodalan bisnis properti misalnya begitu ya. Dan tidak ada transaksi, tidak ada bunga, kos bunga yang harus dibayar tiap bulan. Setahun nggak laku, ya setahun kita santai. Bagaimana dengan yang riba? Nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian contoh yang lainnya, ya uswah dan qudwah Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua mengetahui bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir yatim. Usia 6 tahun yatim piatu. Nabi SAW tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Beliau diasuh oleh Abu Thalib, paman beliau yang paling miskin dan banyak anak. Sehingga Nabi SAW ummi dari lahir sampai wafat. Dan Nabi SAW dibesarkan dengan kemiskinan sebagai pengembala kambing dan lain sebagainya.
Namun kita lihat hal-hal besar apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Dan seringkali misalnya sebagian orang mengatakan, iya kan dia nabi, gitu kan gitu. Tapi kita lihat Allah telah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kalian mendapatkan suri tauladan yang terbaik pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka kita melihat ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, bahwa batasan-batasan yang membatasi kehidupan kita. Terlahir yatim piatu misalnya, terlahir miskin, tidak berpendidikan, dan yang lain sebagainya. Dan kemudian ini menjadi alasan untuk membuat kita minder, membuat kita tidak sejajar dengan orang lain dan lain sebagainya. Ini bukan alasan. Banyak contoh. Anda beri contoh terakhir. Banyak sekali contoh. Kalau dibuat tanya, insya Allah nggak selesai. Pengajian cuma ngasih contoh-contoh akhirnya. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Oh, Insya Allah. Syekh bin Baz. Bin Baz. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Beliau ini terlahir yatim juga. Dibesarkan oleh ibunya. Usia 16 tahun sakit matanya. Kabur. Sampai usia menjelang 20 tahun, buta 100%. Ya Allah. Tidak bisa disembuhkan. Sejak usia 20 tahun. Tapi kita membaca tentang Syekh bin Baz. Mufti Diyar Saudiyah. Mufti. Dan Syekh Al-Albani sampai mengatakan, mujaddid tahun abad ini diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika kita membaca sejarahnya, bagaimana Syekh bin Baz ini semangat dalam belajar menuntut ilmu. Beliau hampir tidak pernah absen dari majelis-majelis ilmunya para ulama. Dituntun oleh ibunya, dipaksa oleh ibunya hadir majelis ilmu walaupun hujan deras. Ya, walaupun hujan yang sangat deras, subhanallah, sang ibu ini mendorong kepada Syekh bin Baz, menuntun dan mengantarkan Syekh bin Baz sampai masjid dan menunggu Syekh bin Baz di depan masjid. Subhanallah. Ini di antara keutamaan sang ibu. Nah, dengan ini subhanallah kita melihat bagaimana semangat ya ketika kita merasa apa yang melebihkan seseorang yang kita anggap lebih daripada diri kita. Nggak ada. Manusia sama manusianya, sel otaknya sama. Kita dengan Einstein misalnya. Yang terjadi tuh anak zaman sekarang gitu, Ustaz. Ketika misalnya lihat ada yang lebih sukses dari dia, wajar dia privilege-nya kan lebih besar. Wajar dia orang tuanya kaya gitu. Wajar teman-teman dia. Intinya menyalahkan orang lain, orang lain itu punya privilege lebih tinggi dibanding dia. Ketika dia mewajarkan banyak hal itu. Berapa banyak sekarang orang yang bukan apa-apa sekarang jadi kaya raya. Itu dia. Iya kan gitu kan ya. Dan banyak yang kaya mendadak, yang begini dan begitu. Di zaman ini peluangnya jauh lebih banyak untuk jadi crazy lagi tambahan. Tapi jangan jadi crazy, rich saja gitu loh. Jangan ikut crazy-nya. Jadi yang rich jadi orang yang memiliki kecukupan dan soleh dan bertakwa kepada Allah, tidak kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Nah, di sini kita perlu bagaimana cara kita untuk membangun kepercayaan diri pada diri kita. Namun kita harus tahu bahwa percaya diri itu bukan sombong. Ada orang salah di dalam membedakan antara percaya diri dan sombong. Ada percaya diri itu orang yang sadar akan potensi dirinya. Dia tahu bahwa dia hamba ciptaan Allah. Dia ini ada di muka bumi untuk menjadi hamba Allah sebagai khalifah. Dia memerankan fungsinya di kehidupan ini. Dia memiliki kelapangan dada. Dia tidak mudah galau gara-gara hempasan gelombang takdir, karena dia hamba Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, dan beriman semua kepada yang Allah perintahkan dan yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengimaninya. Dan beda dengan sombong, karena sombong itu dua standarnya. Apa itu? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ya, ketika seseorang mengira bahwa ketika dia gampang menolak kebenaran, ketika dia gampang meremehkan orang lain dan kemudian ini kepercayaan diri saya, itu bukan kepercayaan diri, itu kesombongan. Ya, kepercayaan diri itu menyadari akan diri kita. Nah, bagaimana langkahnya? Yang perlu diketahui pertama kali kiat-kiat seseorang itu untuk memiliki kepercayaan diri. Ya, supaya dia selamat dari segala insecure yang mengalami, yang banyak menjangkiti banyak anak-anak muda sekarang. Yang pertama dia harus menyadari siapa diri kita, siapa saya. Siapa saya? Saya seorang muslim. Saya hamba Allah. Yang Allah telah tegaskan untuk keberadaan saya di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk beribadah kepadaku. Status saya sebagai
hamba Allah Subhanahu wa taala menjalankan misi ibadah, ini misi yang luar biasa. Yang karena itu malaikat diperintahkan sujud kepada kakek saya Adam alaihissalam, dan karena itu manusia sampai hari ini pun dilayani oleh malaikat dalam segala fasilitas hidup kita. Ya kan? Mereka melayani semua kehidupan kita karena misi besar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, status ini tidak akan disadari oleh di luar Islam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat 19, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah, yang akibatnya Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Lupa diri. Ya kan? Apa jadinya orang ketika lupa diri? Dia melakukan sesuatu yang menurut dia baik padahal madarat. Menurut dia bagus, padahal menempatkan dirinya pada bencana dan musibah. Karena apa awal utamanya? Nasullah, mereka melupakan Allah. Kita sebagai hamba Allah, jangan sampai kita menjadi posisi seperti itu. Kita harus sadar. Misalnya, kita bertanya kepada diri, saya ini status saya sekarang sebagai apa? Sebagai seorang anak? Sebagai seorang ayah? Sebagai seorang ibu? Ya, status kita apapun itu, kita ini dalam satu sisi, kita memiliki kekuatan. Seorang anak, siapa anak yang merasa tidak disayang oleh kedua orang tuanya? Atau tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya? Semua mendapatkan itu. Dan ini modal besar, cinta dan kasih sayang orang tua kita kepada kita. Perhatian mereka, doa mereka. Itu membesarkan setiap orang. Dan seorang ayah yang dia memiliki anak-anak yang merindukan dan menyayanginya. Seorang ibu pun demikian. Posisi dia dalam sebuah keluarga itu membesarkan dirinya. Yang seharusnya, ya Allah, banyak orang yang menghargai saya. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada saya. Banyak orang yang membuat saya ini menjadi orang yang sesuatu banget dalam kehidupan mereka. Namun kenapa kita merendahkan diri kita? Di satu sisi kita memiliki kelebihan. Di sisi yang lainnya, kita ada tanggung jawab. Ya, sebagai hamba Allah, kita ada tanggung jawab. Ada hak, ada tanggung jawab. Juga bagaimana sebenarnya saya adalah seorang suami, atau seorang wanita, saya adalah seorang istri, ayah, atau ibu. Atau misalnya sebagai status sebagai seorang teman. Ya, bagaimana saya sebagai seorang yang teman dan memiliki teman yang baik, dan bagaimana menjadi seorang teman yang baik. Atau menjadi seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, yang dengan kita belajar, bagaimana apa yang kita pelajari tidak hanya berhenti di manfaatnya kepada diri saya pribadi, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, menumbuhkan semangat kepada orang lain. Nah, juga sebelum kita buka sesi soal jawab, jangan panjang-panjang materinya ya. Iya kan? Iya, siap. Nah, juga subhanallah, Nabi SAW menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang kalau kita bahas, kita urai, kita eksplor, kayaknya harus pakai daurah ini. Bener, gitu, faedahnya ya? gitu. Pakai daurah. Sebuah hadis yang luar biasa, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah, dan dua-duanya adalah baik. Ya, Nabi SAW menyebutkan mukmin yang kuat. Bagaimana seorang mukmin yang kuat kemudian insecure? Ini mustahil. Nah, kalau kita uraikan hadis ini, Masya Allah, seseorang yang ketika kita sebagai manusia sudah memiliki kelebihan yang tadi disebutkan, apalagi manusia dan beriman kepada Allah, kemudian merasa insecure. Apa yang menyebabkan dia insecure? Dia percaya Allah. Ya kan? Nabi SAW dalam kejaran dikepung untuk dihukum, untuk ditangkap hidup atau mati. Ketika di Gua Thur. Ya kan? Beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa sabda Nabi SAW kepada beliau? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ketika seseorang bersama Allah dan imannya kepada Allah, terus kemudian dia merasa insecure. Walaupun seluruh muka bumi ingin mengepung dan membunuh kita, nggak bakal terjadi. Insyaallah. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala.
Iman kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan perasaan insecure dalam diri seseorang ketika imannya benar. Dan Nabi SAW, al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan itu bukan pada fisik. Kekuatan itu pada iman. Bukan fisik. Muda, banyak anak-anak muda, tapi cengeng. Ya, tapi anak-anak muda tapi melo. Ya kan? Baper. Terus, mana letak kemudaannya seperti ini? Momen yang kuat ini adalah kekuatan iman. Bagaimana dia mengetahui prioritas di dalam hidupnya adalah mendahulukan imannya melebihi apapun itu. Kekuatan adalah kekuatan iman, bukan kekuatan fisik. Maka Nabi SAW mengaitkan kekuatan itu dengan iman. Dan kemudian, yang kedua, di samping kekuatan diri, kekuatan iman kepada Allah, kepercayaan diri. Kenapa? Berita yang terbaik yang disampaikan oleh Nabi kita dalam hadis ini, yaitu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Apa yang lebih berharga dari hidup kita melebihi ketika seseorang dilihat lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih dicintai oleh Allah? Kekuatan imannya ini memiliki kepercayaan yang luar biasa. Wa fi kullin khair, dan dua-duanya adalah baik. Maksudnya apa? Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah sama-sama baik selama beriman. Karena yang tidak baik itu yang tidak beriman. Betul. Ya, sebaik-baiknya yang tidak beriman jauh lebih buruk ketimbang mukmin yang lemah imannya. Karena mukmin yang lemah imannya memiliki besar potensi untuk masuk ke dalam surga. Orang kafir sebagus apapun dia tanpa iman tidak ada harapan untuk masuk surga. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Fokuslah kamu kepada yang bermanfaat untuk dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT dan jangan pernah surut. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nabi SAW bersabda, fokuslah kepada apa yang bermanfaat dirimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan pernah surut, jangan pernah kendor. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, jika kamu ditimpa tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan perencanaanmu, sudah fokus iya, sudah meminta pertolongan kepada Allah iya, sudah termotivasi terus iya, namun ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita ini orang beriman, percaya kepada takdir. Artinya apa? Ketika kita sudah menjadi dan berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik, namun ternyata takdir menentukan yang berbeda. Allah menentukan takdir yang berbeda untuk kehidupan kita. Kita katakan qaddarallah. Ini takdirnya Allah. Allah yang menentukan segala sesuatunya. Ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Iman kepada takdir menghilangkan segala masalah insecure yang dialami pada diri seseorang. Ini ribuan obat yang kita miliki. Ribuan obat. Satu demi satunya memberesi segala penyakit itu sampai yang paling dasar. Ketika kita iman kepada takdir memang misalnya saya dilahirkan bukan dari orang tua yang kaya. Memang saya dilahirkan bukan dari pejabat. Memang saya dilahirkan orang kampung. Memang saya dilahirkan atau yatim piatu. Memang saya dilahirkan dan lain sebagainya. Terus kenapa? Apa yang menghambat kita dari orang lain? Nggak ada. Tidak ada. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Justru kan juga punya kisah langsung teman Anda, Ustaz. Begitu ya? Kan ada di podcast yang salah satu sahabat Anda, Ustaz. Masya Allah. Dia terlahir saat dia umur 2 SD, papanya meninggal dan kondisi finansial keluarga jatuh, dan hari ibunya ngerintis untuk jualan gorengan, Ustaz. Dia akhirnya punya kemampuan jadi kayak punya rasa, gue harus nggak boleh ngambil malas-malasan nih. Sampai saatnya udah 20 tahun kemudian, Ustaz. Saat dia umur masih usia 28, sekarang omset per harinya miliarder, Ustaz. Masya Allah. Dengan banyak segala pain yang dia lalui itu, Ustaz. Ya, terkadang ketika kita menyadari bahwa terkadang Dia menjadikan kekurangannya malah jadi kekuatan. Kelebihan itu, Ustaz. Setiap muslim, setiap orang itu menjadikan semua takdir buruk yang dialaminya sebagai pelajaran untuk pelajaran apa yang bisa diambil dari setiap peristiwa itu. Seseorang itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya di atas gunung kalau nggak pernah di bawahnya. Benar ya? Wah, enak di atas gunung, bagus semuanya. Tetapi nggak pernah dia melewati lembahnya. Bagaimana dia bisa merasakan nikmatnya di atas? Tempaan yang di bawah itu. Dia harus tahu susahnya itu ketika sampai dia, oh benar nikmat ini.
Ya, dan seringkali orang tidak menyadari itu. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin rasa insecure ini bisa dijadikan sisi positif bagi menurut agama gimana? Misalnya saat dia nggak punya rasa insecure, dia merasa di zona nyaman gitu, Ustaz. Nah, Dengan rasa insecure ini mungkin, wah berarti saya harus lebih bisa ningkatin skill. Dengan ada orang yang lebih sukses dari saya harus bisa, nggak bisa diam-diam gini doang. Itu ada hubungan dengan insecure yang bisa bermanfaat nggak untuk diri seorang muslim, sebetulnya Ustaz? insecure itu penyakit. Penyakit. Iya. Artinya jangan sampai menjangkiti hati kita. Karena ketika kita memberi peluang kepada insecure ini masuk ke dalam hati kita, ya memang saya nggak kayak si fulan sih. Itu akan membenamkan kita sampai dalam ke bawah. Kalau Kadang dijadikan susah. motivasi gitu, Ustaz, gimana? Kalau motivasi nggak Beda, Ustaz, ya, ya? beda. Ada konteksnya. Ya beda. Bukan sampai kita merasa insecure, merasa Oke. kita minder, kalah, rendah, dan gitu kan. Ketika itu sudah menjangkiti hati seseorang, ya saya nggak pantas, saya memang nggak beda, dia kan begini, saya begitu. Ketika kita membuka peluang itu, Ya, akan maka beda, kita akan mencari 1001 alasan untuk membenarkan kesialan kita. Ya, ya pantas, saya sial, ya pantas. Terus begitu, dia akan temukan 1001 alasan. Sedangkan ada 2002 alasan untuk dia sukses gitu. Bener, Ustaz. Masya Allah. Padat banget, Ustaz. Hari ini Masya Allah, Ustaz. Barakallah. Kita mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab, Ustaz, ya? Ahlan wa sahlan, bismillah. Silakan teman-teman yang ada yang mau tanya, segmen berikutnya langsung aja tulis di kolom komentar Instagram. Yang mau di Clubhouse bisa juga langsung rasain aja. Kita sekarang mulai dari komentar di Instagram dulu ya. Jam saya ngambil materi ini 40 menit. 40 menit, Masya Allah. Masya Allah. Padahal saya kira setengah jam atau nggak nyampe. Masya Allah. Baik, dari Faidah tulisan, Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar kita semangat berbakti kepada orang tua dan apa saja keutamaannya? Karena terkadang kita semangat bantu orang lain, malah males bantu orang tua sendiri. Waffaqakallah, barakallahu fiik, Masya Allah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan hak orang tua satu tingkat di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wa liwalidaik. Syukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini cukup sebagai alasan besar bahwa kita harus bersikap baik kepada mereka. Kenapa? Yang memiliki kebaikan besar di dalam hidup kita dan tanpa pamrih, pertama Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dan Allah tidak butuh kita. Allah menyuruh kita ibadah, Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak akan dirugikan karena maksiat kita. Seperti itu. Allah Rabbul Alamin, Al-Ghaniyul Hamid, As-Samad. Tempat bergantungnya seluruh makhluk dan tidak ada yang sesuatu pun yang Allah butuhkan dari makhluknya. Namun kita semuanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk, di antara manusia yang memiliki yang kemudian memiliki perasaan seperti itu kepada kita, orang tua kita. Orang tua kita di antara sebab kita ada di muka bumi. Dan orang tua kita tidak butuh dengan kesuksesan kita. Orang tua kita tidak butuh dengan harta kita. Orang tua kita tidak butuh kita bagaimana tidak butuh. Ya, dia membesarkan, mendidik, mengasuh semuanya untuk kemaslahan anak. Untuk kemaslahatan sang anak dan tidak peduli mau kamu sukses, sesukses apapun, nggak butuh sama duitmu, nggak butuh sama kesuksesanmu. Yang penting jadi anak yang baik. Yang memberikan peran sedahsyat ini, maka tidak salah jika Allah menegaskan anishkurli wali walidaik, syukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Kemudian yang berikutnya, birrul walidain adalah ibadah yang memudahkan seseorang untuk sampai kepada level kewalian. Insyaallah. Subhanallah. Kita semuanya insya Allah mengetahui kisah salah seorang tabi'in, siapa namanya? Wais Al-Qarni. Insyaallah. Wais Al-Qarni yang disebut oleh Nabi SAW. Tabi'in ini yang Wais Al-Qarni rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in yang terbaik dan termulia karena disebut namanya oleh Nabi SAW. Tidak pernah ketemu Nabi. Kenapa terhalang dari ketemu Nabi? Karena berbakti kepada ibunya. Namun Nabi SAW sampai menyampaikan kepada dua orang sahabat yang top levelnya sahabat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nanti kalian akan ditemui oleh seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Jika sempat ketemu dengannya, minta kepada orang itu untuk memintakan ampun untukmu.
Minta kepada Uwais untuk istighfar untukmu. Subhanallah. Bilangnya ke Umar bin Khattab ya, Ustaz? Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Karena apa? Karena ketakwaan, karena birrul walidain. Pernah sekali waktu ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengalami ketika beliau tengah mengajar, ada seseorang yang curhat karena telah membunuh orang. Ya, detail ceritanya agak detail. Setelah membunuh orang itu, dan kemudian Ibnu Abbas ditanya, apakah ada yang bisa saya lakukan agar saya diampuni dosa saya oleh Allah? Maka Ibnu Abbas bertanya, ahayyun ummuk? Apakah orang ibumu masih ada? Tidak ada. Bibimu? Iya. Berbaktilah kepada bibimu dan bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Murid-murid Ibnu Abbas bertanya, kenapa engkau tanyakan hal itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya tidak tahu satu amalan yang lebih cepat membuat seseorang naik levelnya semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti birrul walidain. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga yang perlu dipahami yaitu bahwa di dalam melakukan itu semuanya harus ikhlas karena Allah. Ini ibadah, bukan karena faktor untuk mendapatkan kompetisi antara saudara dengan saudara yang lainnya di mata orang tuanya atau mengharapkan ini dan itu, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah sehebat apapun tanpa ikhlas sia-sia. Jadi segitu besar banget ya, Ustaz. Luar biasa. Dan semoga Allah bisa kasih taufik. Allah kasih taufik untuk bisa ngamalin birrul walidain ini dengan ikhlas. Allahumma amin. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Kayaknya ini pertanyaan pribadi, Ustaz, dari salah satu orang, Ustaz. Sampai ditulis, Ustaz. Kita baca dulu, Ustaz. Siap. Di kalangan anak muda biasanya insecure ini terjadi salah satunya ketika dia ingin menikah. Kemudian insecure ini muncul ketika dia misal bertemu dengan calon pasangannya. Siapa sih calon pasangannya? Ketika dengan calon pasangannya yang lebih baik ekonominya, mungkin itu yang buat dia pusing. Oh gitu, Amin. Kalau dia maju sudah disuguhkan dengan takut ini dan itu. Apalagi dia laki-laki yang dituntut apabila jadi suami yang memberi nafkah. Gimana kiat agar nggak insecure? Wafaqakallah. Karena ini yang bikin dia belum nikah sampai sekarang, Ustaz. Gitu ya. Perasaan insecure, Ustaz. Ada titipan sifu. Iya, titipan yang nulis langsung, Ustaz. Silakan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terutama bagi yang nanya, bahwa jangan sampai kita merasa minder karena harta. Jangan pernah merasa minder karena jabatan, karena brand pakaian, karena gadget kita, karena hal-hal yang nempel di tubuh kita. Ya, karena hal-hal yang nempel ini semuanya semu. Subhanallah, insecure ini mengerikan banget di zaman kita ini. Sampai sekarang saya melihat pun ada jasa penyewaan iPhone misalnya. Ya, jasa penyewaan tas tertentu, kendaraan tertentu untuk kelihatan hebat dan mewah. Jika hebatnya kita hanya karena sesuatu yang nempel di diri kita, terus ketika tanpa ada itu jadi apa kita? Kambing. Ya, jadi apa kita? Sapi atau bagaimana? Ketika seseorang hebat karena dengan sesuatu, artinya dia bukan apapun, bukan siapapun. Nah, nilainya seorang laki-laki, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, jika engkau didatangi oleh seorang laki-laki yang kamu ridho agama dan akhlaknya, dua hal ini yang menjadi standar bagusnya seorang laki-laki. Pertama, agama. Agama ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia sholatnya, bagaimana akidahnya, bagaimana kelurusan manhajnya, bagaimana dia qiraatul Qur'annya dan yang semisalnya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, bagaimana interaksi sosial dia, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan sahabat dan temannya, bagaimana dia dengan saudara perempuannya, bagaimana dia ketika berinteraksi muamalah maliyah, ya, berinteraksi jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Ketika dia lolos bagus dalam ini semuanya, maka inilah nilai kualitas seseorang. Dan kemudian yang ketiga, yang dilihat dari seorang laki-laki itu bukanlah apa yang dia punya sekarang, tapi seberapa dia mau bertanggung jawab untuk mengemban rumah tangga. Masya Allah. Berapa kesanggupan dia untuk bertanggung jawab? Karena mungkin sekarang fukara, miskin, tapi besok salah satu crazy rich misalnya, gitu kan ya. Kita tidak pernah tahu. Bisa jadi ketika diterima sekarang dengan nothing, tidak ada nilainya, tapi nanti menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Allah. Gimana dia bisa kerja keras, Ustaz, ya? Nggak malas-malasan karena menerima kondisi ya. Yang dia ketika dia pertama jangan sampai perasaan insecure itu masuk ke dalam hatinya. Ya, kemudian yang kedua dia harus sering-sering mikir. Mikir yang bagaimana? Mikir
apa yang bermanfaat, apa yang menjadi tujuannya, dan apa yang harus dia lakukan untuk sampai ke tujuan itu. Dua hal yang dia pikirkan. Tujuan dia apa? Untuk sampai ke sana bagaimana caranya? Ya, karena manusia itu, kata siapa namanya, penemu lampunya Thomas Alva Edison, dia nyebut manusia itu 3 golongannya. Ada orang yang mikir. Ada orang yang mikir bahwa dia memikirkan dirinya bahwa dia ini sedang mikir. Enggak. Dan ada orang yang ketiga nih, lebih baik mati daripada mikir. Males kuadrat, Ustaz. Gitu. Daripada lebih baik mati aja deh gitu ya. Nah, sekarang orang yang mikir yang benar adalah dia memikirkan 2 hal. Tujuannya mau kemana dia? Visi misi hidup, Iya. Ustaz. Dan kemudian yang kedua, untuk sampai ke sana apa yang dia lakukan? Hebatnya lagi, subhanallah, seorang mukmin, nanti insya Allah dalam sesi-sesi kajian kita yang berikutnya, kita akan mempelajari bahwa kita ini umat Islam, tanpa memikirkan visi kita kemana, tujuan jauh kita ini sudah ditempa untuk menjadi the best of the bestnya manusia. Kita diajarkan perbuatan amalan-amalan terbaik, sholat 5 waktu, tepat waktu. Begitu ya, birrul walidain. Ketika kita memposisikan kita sebagai hamba Allah sesuai dengan tatanan dan aturan Quran wa sunnah, kita sudah pasti menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Masuk surga tanpa hisab. Itu the best. Impian terbaik, Ustaz. Itu the best of the best. Nggak ada yang lebih hebat dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu ya penanya, Yakmin. Mungkin butuh sesi khusus lebih mendetail ya. Dahsyat. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Lumpia Semarang, Naila. Aduh, Lumpia Semarang, Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, afwan Ustaz. Kadang saya insecure atas perkataan orang lain. Katanya anak-anak korban perceraian adalah anak-anak yang broken home. Apakah benar, Ustaz? Allah ya barik fiik. Apakah memang benar seperti itu? Tidak selalu seperti itu. Karena selama kasih sayang ayah, kasih sayang ibu dia rasakan, di mana broken home-nya? Berapa banyak yang ada orang tuanya lengkap, tapi ada orang tuanya nggak pakai pisah, tapi anak itu tidak merasakan kasih sayang orang tuanya. Iya. Iya, Ustaz. Malah kasih sayang pembantu rumah tangga. Benar, Ustaz. Orang tuanya ada di rumah atau sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, tapi dia merasa insecure karena dia tidak mendapatkan itu. Kesepian semua. Nah, kalau ternyata dia tidak mengalami hal itu, apa yang dia rasakan? Apa yang dia harus takutkan karena kondisi seperti itu? Ini adalah di luar kehendak dirinya, bahkan di luar kehendak kedua orang tuanya. Ketika terjadi perceraian, siapa yang menikah ingin berpisah? Siapa yang menikah ingin berpisah? Tidak ada. Namun ketika Allah mentakdirkan hal itu terjadi, bagaimana sikap seorang hamba, seorang mukmin? Melihat dengan cara yang positif. Ya, husnudzan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ya, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku berdasarkan prasangka hambaku kepada aku, dan aku bersama hambaku ketika dia ingat kepada aku. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nasib hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Ya, yang menentukan nasib kita Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian adalah sikap-sikap kita. Ya, ketika kita bersikap negatif, selalu berburuk sangka, selalu begini, selalu begitu, kemudian kita merasa sial, akhirnya kita tambah besar buruk sangka kita karena menyalahkan semua pihak. Padahal kita yang telah menyebabkan kondisi kita seperti itu. Akibatnya seperti itu. Kita membangun sebab-sebab yang mengakibatkan kita menjadi orang yang kalah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Lumpia Semarang. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Gimana, Akmin? Ada lagi? Lanjut. Masya Allah. Dari Davitri. Davitri, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kadang merasa insecure di depan suami saya karena saya segala macam serasa kalah dengan ibunya dan adiknya. Adiknya lebih cantik, lebih rajin, lebih gercep, lebih pinter, masak, lebih good looking. Kadang kalau lihat suami suka berkata dalam hati, kasihan ya suami dapat aku yang banyak kurangnya. Itu termasuk dosa ya, Ustaz? Masya Allah. Untungnya Anda sudah jadi istrinya. Iya kan? Karena suami Anda nggak bisa menikahi adiknya atau kakaknya tersebut. Betul ya? Dan juga tahu, yakini, sebelum suami Anda memilih Anda, apa yang dilihat? Kalau misalnya semua standarnya melihat kepada adiknya, kira-kira Anda dipilih jadi istrinya atau tidak? Paham ya? Kalau misalnya adiknya atau saudaranya tadi yang dilihat, yang seperti yang disebut good looking, itu menjadi standar suami Anda saat ini, kira-kira Anda yang akan menjadi istrinya tidak hari ini? Tidak.
Artinya ada nilai lebih lain yang membuat Anda sekarang menjadi pilihan dari suami Anda. Masya Allah. Kan begitu kan? Ustaz. Yang dilihat oleh suami sehingga menjadi istrinya. Kenapa itu yang tidak ditumbuhkan, dibesarkan, dan jangan pernah mirroring diri kita dengan orang lain, ya kan? Jangan bahwa saya ini nggak kayak seperti fulan, nggak seperti fulan. Memang kita ini memang tidak sama dengan siapapun. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan setiap manusia ini unik, nggak ada yang identik persis, nggak ada. Saudara kembar, apakah kembar persis? Enggak, Ustaz. At least sidik jarinya beda, retinanya beda. Terus kemudian kita pengen sama dengan ini dan itu. Sering juga sifatnya beda, Ustaz. Ya, banyak sifatnya. Sidik jari beda. Iya, betul. Iya kan? Kita nggak bisa misalnya ketika misalnya untuk sidik jari, tolong gantiin saya dong misalnya. Nggak bisa begitu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita memang unik, spesifik dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala fungsikan kita di kehidupan kita. Jadi alhamdulillah Anda menjadi istri dari suami Anda, dan alhamdulillah posisi itu tidak bisa digantikan oleh ibunya, tidak bisa digantikan oleh saudara perempuannya, tidak bisa digantikan oleh putri Anda sendiri, kita sendiri. Ya, jadi yang terbaik di posisi itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Gimana, Ustaz? Kita langsung masih bisa tanya jawab, Ustaz? Saya sih tanya jawab. Jadi saya Apalagi jawabnya kalau temanya apa nih? Kalau aneh yang nanya. Langsung kuis, Ustaz. Oke, taib. Boleh kalau misalnya langsung kuis. Jam berapa emang? Masya Allah, 22.30. Sesuai. Taib, insya Allah. Masih banyak pertanyaan? Ada sih. Oh, lagi. Gimana, Ustaz? Atau buka sesi aja ya? Bebas. Bebas. Ustaz. Takut antum ngantuk nih. Enggak. Yang penting satu itu. Alhamdulillah. Satu pertanyaan. Iya, Satu satu pertanyaan. The last question. Dari Mardiana bintu Munawar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besarkah seorang suami menaruh perhatian atau kepedulian kepada mertuanya? Jazakallah khairan. Perhatian seorang suami kepada mertuanya seberapa besar? Seharusnya atau gimana? Oh, idealnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebesar apa perhatiannya terhadap istrinya? Kan begitu kan? Artinya kan ini satu paket sebetulnya. Dan juga seberapa besar dia mengharapkan istrinya perhatian kepada orang tua dirinya. Kan itu kan? Ketika seorang suami mengharapkan istrinya care kepada orang tuanya, maka seberapa besar pula dia memberikan timbal balik. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi istrimu memiliki hak sebesar tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dengan cara yang ma'ruf. Jadi sesuai sebesar apa kita seorang suami menginginkan istrinya menghormati dan menghargai orang tuanya. Allah Masya Allah, jelas ya. Kak Mardiana. Baik. Kita bisa langsung ke sesi berikutnya, Ustaz. Kuis. 3. Ada 3 hadiah, Ustaz. Pertama dari Deona, Ustaz. Oh, iya. Ini 4-in-1 deodoran, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Karena mungkin pertanyaannya pertama tadi, Ini untuk di Instagram ya, admin ya. siapa dulu nih? Pertanyaan untuk hadiah yang mana nih sekarang? Deona, Ustaz. Diona dulu ya. Atau Deona mau disimpan ke Diona aja dulu deh. terakhir, Ustaz? Iya. Deona dulu, Ustaz. Diona aja dulu deh. Taib. Ana mau menanyakan, tadi Ana singgung nama sahabat yang dipersaudarakan, yang kemudian dia tidak lama kemudian mendapatkan keuntungan di hari itu. Nah. Siapa nama sahabat itu? Dua-duanya, Ustaz ya? Satu aja. Salah satunya aja, Ustaz. Yang dagang. Oh, yang dagangnya. Yang dagang. Gampang. Ya. Ayo, teman-teman. Siapa nama sahabat tadi yang disebutkan yang dia menguasai pasar itu, Ustaz? Ya, pasar Kainuka, pasarnya Yahudi. Hadiahnya Deona nih. Hadiahnya Diona. Ini udah versi Bepom, Ustaz. Alhamdulillah. Versi Bepom ya. Sebelumnya yang enggak. Sebelumnya belum Bepom ya. Rumahan, Ustaz. Kita nggak mau insecure, satu tim mulai dulu aja, Ustaz. Keren. Masya Allah. Masya Allah. Ayo teman-teman, ini nggak ada yang jawab nih. Nama sahabat tadi yang dikatakan Lepas deh. Lepas udah ada. Instagram dulu tuh. Instagram dulu. Nah, udah banyak yang jawab nih. Nah, Abu Salman. Tapi lepas tuh deh. Ya, tadi kan kita ngomong Instagram. Instagram tuh tadi yang jawab nih. Instagram dulu, tadi ada yang jawab. Coba, siapa tadi? Abu Salman Al-Farisi. Ya, nah. Abdurrahman bin Auf. Ya, itu benar. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Abu Salman Al-Farisi. Dia yang pertama yang jawab. Iya. Barakallahu fiik. Selamat Abu Salman. Wafaqakallah. Barakallahu fiik. Capture chat ini, DM ke admin ya, Jakarta Mengaji, di IG-nya tulis nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor handphone. Nanti insya Allah kita kirim hadiahnya langsung.
Nah, hadiah kedua Ustaz dari Ifah kita di Clubhouse. Nah, Jadi teman-teman yang langsung tahu jawabannya langsung aja angkat tangan ya. oke siap. Nah, sekarang ini ke Clubhouse ya. Tafadhol Ustaz. Apa kriteria sombong? Kriteria sombong. Ada 2 kriteria sombong yang Dua disebutkan hal oleh kriteria Nabi SAW. Apa saja itu? Ya, Nur Roslini, silakan. Hadiahnya apa nih? Hadiahnya Ifah. Pas nih. Buat akhwat nih. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Suara. Suaranya Akhmin? Ada. Belum muncul suaranya. Gimana? Sudah ada itu dimatiin dulu deh, nyalain dimatiin. Kayaknya Oke, kelas. Line in mode. coba. Ada akhwat di sini. Halo, Assalamualaikum. Bisa tes dulu suaranya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam. Silakan. Ada 2 hal yang dikatakan tadi, dikatakan Kriteria sebagai kesombongan. kesombongan. Silakan. Bismillah, izin menjawab. Jawabannya itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Barakallahu fiik. Naam, sahih. Selamat Kak Nur. Barakallah, barakallah. Tolong di capture ya, di screenshot di Clubhouse ini, DM ke Akhmin di IG-nya ya, Jakarta Mengaji, tulis nama, alamat lengkap dan nomor handphone. Nanti insya Allah akan kita kirimkan hadiah Ifah Daily. Nih, baju dinas untuk di rumah. Masya Allah. Istri. Masya Allah. Barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Silakan Ustaz, pertanyaan ketiga Ustaz. Dari Muslimah Basic ini gamis untuk akhwat Ustaz. Gamis untuk akhwat. Nah, Iya Ustaz. sebentar. Dan Nah, basic. dari materi. Oke. Pertanyaan gampang aja deh. Tadi Anda sempat singgung nama seorang alim, rahimahullah, yang dipuji oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai Oh, Masya Allah. mujaddid abad ini. Ya. Boleh nama singkatnya atau harus lengkap Ustaz? Ya syukur kalau bisa ngasih nama lengkapnya. Silakan di Instagram ya. Ya, nama Hadiah ketiga lengkapnya ya. orang alim yang Anda sebut tadi. Orang alim Ya. yang disebutkan oleh Beliau buta sejak usia 20 tahun. Nama lengkapnya. yang dipuji Ya. oleh Syekh. Yang dipuji oleh Syekh Al-Albani. Banyak Al-Albani. pujian ulama. Kawan Masya dan lawan memuji beliau. Rahmatullah alaihi rahmatan Masya wasi'ah. Allah. Dan anak qadarullah ini mengajar materi buku beliau di banyak majelis ilmu. Alhamdulillah. Ad-Durus al-Muhimmah li'amatil ummah. Tulisan Allah Syekh bin yarham. Baz. Tidak kurang dari 4 majelis ilmu Anda bahas Masya kitab Allah. itu. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang jawab ini. Abu Sofia. Yang lengkap namanya. Nama lengkap dong kalau Abu Sofia masa Nama kata. lengkapnya belum lengkap ini namanya. Belum lengkap. Itu hanya cuman panggilan. Yang lengkap Kalau berarti Syekh ya. jelas. Syekh itu bukan nama, itu hanya ini. Tapi nama lengkapnya beliau. Nah, ini Ustaz. Abu Sofia Ustaz dijawab lagi. Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Bas. Salah. Gimana, Ustaz? Salah. Salah. Ada. Ini boleh bisa diterima itu Usama, siapa? Usama Halkaf. Syekh Ya, Abdul itu boleh. Aziz bin Bas rahimahullah. Boleh. Syekh Abdul Aziz bin Bas. Barakallahu fiik Usama Halkaf. Dapatkan Wafaqakallah. hadiah Muslimah Basic. Nanti Masya di Allah. capture ya chat ini. Chat di kolom chat Instagram. Namanya DM ke Akhmin. Nama lengkapnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya. Ya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Tapi Syekh Abdul Aziz bin Baz, benar. Nama beliau. Silakan DM ke Jazakallah khairan. Jakarta Mengaji. Sama Alkaf. Terus nama, alamat lengkap dan nomor handphone. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, akhirnya kita udah Alhamdulillah. Setengah 11 lebih. Terlalu malam kita ngaji kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Dan insya Allah mudah-mudahan materi ini akan nyambung juga dengan materi-materi yang lainnya. Dan Nana sempat singgung bahwa dari 4 pilar kita telah mempelajari tentang bagaimana kita memperbaiki iman. Dan sekarang kita memperbaiki diri kita sendiri. Dimulai dengan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Nanti banyak hal yang kita akan perbaiki dari diri kita sendiri. Termasuk juga mungkin beberapa skill yang mungkin kita pelajari dan kita ajarkan. Ya, di antaranya misalnya bagaimana membuat mind mapping misalnya. Itu insya Allah nanti termasuk ini yang lihat secara terana. Semuanya seperti kalau itu. bisa di-share ke screen nih, Masya Insya Allah Allah nanti nih. anak akan share. Nah, kita akan support, kita akan bantu untuk share, mengambil manfaat dari banyak hal yang kita dapatkan dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, motivator-motivator kehidupan yang artinya saya mencoba mengambil contoh-contoh figur itu dari kehidupan internal kita. Ya kalau antum bicara motivator yang bersifat materialis duniawi banyak. Tapi kita umat Islam tidak termotivasi hanya karena sejumlah harta, seberapa banyak harta yang dikumpulkan oleh seseorang.
Tapi lebih dahsyat dari itu adalah ilmu. Lebih dahsyat itu iman. Lebih dahsyat dari itu adalah bagaimana seseorang itu mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kemuliaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan yang kita cari, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan itu hanya diraih dengan satu jalan, yaitu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita kaum muslimin, orang-orang top level di mata kita adalah mereka-mereka yang berilmu, beriman dan beramal dengan ilmunya. Ya, para ulama-ulama kita, yang mereka meniti jejak para salafun saleh terdahulu. Mereka ini berjuang, berjihad, berdakwah dengan segala potensi yang mereka miliki. Mereka menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, mengajarkan dan meninggalkan warisan-warisan hebat. Itu orang-orang terhebat yang insya Allah kita harapkan Allah menerima amal ibadah mereka dan menjadikan kita di bawah dan di belakang barisan mereka. Ya Rabb, ya Rabb, ya Karim. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Ini ada informasi terakhir nih teman-teman. Sebelum kita mengakhiri kajian hari ini, buat teman yang punya rezeki dan ingin menginfakkan di jalan dakwah, bisa kirim ke rekening di bawah ini teman-teman. Ayo simpan hartamu di langit. Mau besar atau kecil nggak masalah, yang penting ikhlas niatnya karena Allah. Ya nantinya ini infak yang masuk akan digunakan sebagai dana membuat kajian, mukafaah, beli atau servis alat, transportasi dan lain-lain. Langsung aja kirimkan rekening di bawah ini, nih, kirim transfer ke rekening di bawah ini, di screenshot ya teman-teman. Ada juga QR code-nya. Bisa langsung di screenshot aja, silakan teman-teman. Jazakumullah khairan. Set, bisa kita langsung tutup. Alhamdulillah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.